Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang bagaimana cara membuat nota retur untuk faktur pajak. Untuk teman-teman yang mungkin bekerja sebagai staf pajak, terus kemudian belum tahu bagaimana cara membuat nota retur, terus kemudian mekanisme seperti apa aja agar nota retur itu bisa terima di DJP online. Nah, sebelum gue lanjut ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini atau teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, bantu channel Rudy Konsultan agar semakin eksis lagi dan bisa tembus sampai dengan 10.000 subscriber. Untuk teman-teman yang mungkin sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel Rudy Konsultan semakin berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Atau teman-teman yang mungkin mau request tentang pembahasan perpajakan apa, teman-teman bisa isi kolom komentar di video ini ataupun di video saya yang lain. Nah, di sini adalah tips pajak ya. Jadi cara membuat nota retur untuk faktur pajak. Saya kutip dari ddtcnews.co.id. Jadi untuk mengurangkan pajak masukan atas barang kena pajak atau BKP ya, yang dikembalikan, pengusaha kena pajak atau PKP selaku pembeli wajib pajak harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada penjual atau kepada PKP penjual. Nah, DDTC News kali ini akan memperjelas ya cara membuat nota retur. Karena perlu diingat ya, nota retur ini perlu dibuat apabila barang yang dikembalikan dengan barang yang sama. Jadi nota retur ini perlu dibuat apabila barang yang dikembalikan tidak diganti dengan barang yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 65 tahun 2010, bentuk ukuran nota retur dapat dibuat sesuai dengan ketentuan administrasi pembeli. Lalu contoh bentuk dan ukuran nota retur teman-teman bisa lihat ya pada lampiran PMK 65 tahun 2010. Untuk nota retur yang dibuat paling sedikit harus mencantumkan 8 keterangan. Jadi ada 8 keterangan antara lain yaitu nomor urut nota retur, terus kemudian nomor, terus kemudian kode seri, terus kemudian ada tanggal faktur pajak dari BKP ya, barang kena pajaknya yang dikembalikan. Itu ada nama, ada alamat, ada NPWP pembeli, terus kemudian ada nama, terus kemudian ada alamat dan NPWP PKP penjual. Sebelum gue lanjut ya teman-teman, jangan skip video ini agar yang saya sampaikan bisa lebih jelas untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, bantu channel Rudy Konsultan agar semakin eksis lagi. Terus kemudian lalu jenis barang ya, terus kemudian ada jumlah harga jual BKP atau barang kena pajak yang dikembalikan, PPN atas BKP yang dikembalikan atau PPNBM atas BKP yang tergolong mewah ya yang dikembalikan, tanggal pembuatan nota retur, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur. Nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 ya. Terus kemudian untuk PKP penjual dan untuk arsip si pembeli. Dan bila pembeli bukan PKP, maka nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 ya. Yang pertama ya, yang lembar ketiga itu disampaikan ke KPP yang terdapat pembeli terdaftar. Terus kemudian apabila keterangan tercantum dalam nota retur tersebut tidak lengkap, maka pengembalian BKP atau barang kena pajak dianggap tidak terjadi. Jadi untuk itu pembeli harus memastikan seluruh data dan keterangan yang diminta dapat dipenuhi. Jadi teman-teman bisa lihat yang di atas ya.
dalam notaretur itu paling minimal itu ada 8 ya yang harus dipenuhi. Terus kemudian untuk mengetahui dalam hal yang terjadi pengembalian BKP, pembeli baik PKP maupun non PKP harus membuat dan menyampaikan notaretur kepada PKP penjual. Adapun pengembalian BKP adalah pengembalian BKP baik sebagaimana maupun seluruh oleh pembeli PKP. Nah, untuk notaretur harus dibuat pada saat BKP dikembalikan. Contoh, barang dikembalikan pada tanggal 5 September tahun 2021, maka tanggal notaretur harus 5 September tahun 2021. Nah, ini teman-teman perlu diingat ya untuk teman-teman yang mau buat notaretur. Jadi kalau misalnya contohnya yang di barang dikembalikan tanggal 5 September, maka tanggal notaretur juga harus 5 September. Terus apabila notaretur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan, maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi. Terus kemudian lantas bagaimana cara perlakuan PPN dan PPNBM terkait dengan notaretur tersebut? Bagi penjual, PPN dari BKP atau barang kena pajak yang dikembalikan menjadi pengurang pajak keluaran terutang. Jadi perlakuan ya terkait notaretur tersebut adalah PPN BKP yang dikembalikan menjadi pengurang pajak keluaran yang terutang. Terus kemudian pengurangan pajak keluaran oleh BKP atau penjual ya, baik untuk PKP penjual dilakukan dalam masa pajak saat terjadi pengembalian BKP. Untuk PKP pembeli, jika pajak masukan telah dikreditkan, maka menjadi pengurang pajak masukan dalam masa pajak saat terjadi pengembalian BKP. Jadi itu ya tentang bagaimana cara pembuatan notaretur sesuai dengan perundang-undangan DJP online, terus kemudian sesuai dengan lampiran PMK 65 tahun 2010. Nah, sampai di sini dulu ya tentang pembahasan bagaimana cara membuat notaretur agar teman-teman bisa tahu ya mekanisme dalam pembuatan notaretur seperti apa. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Terus kemudian jika rasa teman-teman video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar bisa tahu orang banyak. Terus kemudian jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.